Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti kajian ini melalui Zoom. Mari kita kembali membahas surat Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Alhamdulillah kita sudah membahas sampai dengan ayat 10 dan pagi ini insya Allah kita akan membahas ayat 11. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Setelah Allah menerangkan bahwa perilaku manusia itu berbeda-beda, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Yang beriman itu mempunyai ciri khas, yaitu mereka suka bersedekah, mereka berperilaku hati-hati yang disebut takwa, dan mereka juga membenarkan apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang demikian akan diberi kemudahan, akan difasilitasi oleh Allah untuk hidup mudah. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, ciri khas mereka adalah mereka kikir karena mereka tidak mengimani jaminan Allah bahwa Allah menjamin rezeki mereka, dan mereka merasa diri serba cukup sehingga tidak merasa membutuhkan bantuan orang lain. Karena merasa serba cukup, mereka sombong dan suka mengambil atau merebut atau merampas hak orang lain. Di samping itu, mereka tidak mempercayai kebenaran-kebenaran yang dibimbingkan oleh Allah, juga tidak mempercayai bahwa apapun yang mereka lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, orang yang semacam itu di dunia saja mereka akan mengalami kehidupan yang sengsara, yang sulit. Kenapa mereka sulit? Karena mereka hanya sibuk mengejar-ngejar keduniaan. Keduniaan itu bisa berupa harta, bisa berupa pengaruh yang suka disebut kekuasaan. Saya menyebut pengaruh, pengertian pengaruh terhadap manusia ini lebih luas daripada sekedar politik, dan istilah itu dipakai oleh Imam Ghazali supaya kita hati-hati di dalam kehidupan ini. Nah, orang-orang yang hidupnya itu hanya menyibukkan diri, mengumpulkan harta dan mencari pendukung sebanyak-banyaknya, mereka merasa sok kuasa, mereka akan kecelek karena di akhirat harta mereka
dan pangkat mereka itu tidak akan ada gunanya. Wa ma yughni anhu maluh. Maluh, hartanya itu ma yughni, tidak akan bisa membantu dia, tidak akan bisa menolong dia, tidak akan bermanfaat bagi dia. Idza taradda, ketika dia binasa. Dia binasa artinya dia sudah meninggal dunia. Jadi semua yang mereka kejar-kejar, yang mereka cari, mereka kumpulkan, sehingga mereka sibuk sekali, itu habis riwayatnya, tidak akan bisa menolong mereka setelah mereka meninggal dunia. Ini hendaklah menjadi peringatan bagi kita. Banyak di antara kita ini mulai dari kecil sampai dewasa, kita itu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Termasuk lingkungan kita itu orang tua kita yang mungkin dilatar belakangi dengan kemiskinan, lalu mereka ingin hidup lebih baik, lebih mudah. Kemiskinan membuat mereka sengsara, lalu mereka berusaha untuk hidup lebih baik. Ada di antara mereka yang santai-santai saja sampai sampai tua, tapi ada yang berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Itu usaha itu bagus, dan bahkan diteruskan mereka berpendirian bahwa jangan sampai anak-anakku sengsara seperti aku dulu. Aku ingin anakku menjadi lebih enak hidupnya. Oleh karena itu, mereka dengan usaha keras mendidik anak-anak mereka. Tentu cara mendidik itu dipengaruhi oleh pola pikir mereka. Kalau mereka menganggap bahwa hidup ini yang penting uang, karena dengan uang semua akan bisa diperoleh. Dengan uang mau makan apapun bisa. Dengan uang mau membeli rumah yang besar, yang megah bisa. Begitu pula kendaraan. Oleh karena itu, kalau kita lihat perilaku manusia secara umum, gerakan-gerakan mereka mulai dari pagi itu ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya duit. Bahkan termasuk orang yang merasa bahwa enggak, aku tidak mencari duit, itu pun juga seringkali ujung-ujungnya duit. Ya, kita buktikan misalnya, ketika kita menyekolahkan anak, kita sekolahkan di madrasah atau SD negeri atau SD favorit. SD favorit, yang dimaksud favorit itu yang bagaimana? Oh, yang mulai kecil sudah diajari bahasa Inggris, misalnya. Kenapa dicari sekolahan yang seperti itu? Iya, karena ini kan masanya globalisasi. Kalau anak-anakku tidak bisa bahasa Inggris, nanti kalah persaingan. Kalah persaingan dalam apa? Dalam mencari kerjaan. Jadi menyekolahkan anak ujung-ujungnya supaya mudah mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan itu ujung-ujungnya duit. Bukan hanya orang-orang yang tidak rajin ke masjid. Orang yang rajin ke masjid misalnya anaknya itu habis SLTA minta izin kepada orang tua, Pak, aku enaknya kuliah di misalnya yang kalau dulu IAIN itu khusus sekolah agama, tapi sekarang sudah campur. Ya, jadi kurang relevan lagi. Yang khusus agama misalnya PTIQ, IIQ, ya, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Itu jurusan apapun di situ semuanya agama. Pak, aku mau kuliah di PTIQ gimana? Jawabannya, mau makan apa kamu? Belajar itu, mau makan apa? Pak, aku mau ke pesantren. Aku pengen pinter bahasa Arab gitu. Terus mau makan apa? Jadi orang tua itu mendorong anak untuk pinter cari duit dan khawatir kalau anaknya besok tidak bisa mencari duit. Ketika memilih, misalnya sama-sama kuliah di Universitas Islam negeri,
Di situ ada jurusan-jurusan agama. Pak, aku milih jurusan apa ya, Pak? Apa jurusan syariah atau adab? Adab itu bahasa, ya, bahasa Arab itu. Kira-kira yang dipilih yang mana tuh? Syariah. Karena syariah itu hukum hukum Islam itu bisa jadi hakim dan sebagainya atau bisa jadi guru. Kalau di ada jurusan kebudayaan Arab apa kebudayaan Islam, nanti kamu jadi apa? Jadi nyekolahkan jurusan agama pun ujung-ujungnya adalah duit. Maka kalau kita itu ketika sudah dewasa mencari pekerjaan juga begitu. Ujung-ujungnya duit. Misalnya ini ada satu pekerjaan gajinya kecil karena itu gaji pegawai negeri begitu ya. Tapi sikutannya banyak. Jadi, memang gajinya hanya 4 juta, tapi sampingannya itu kamu bisa dapat 20 juta, 30 juta misalnya. Ya, dari mana? Ya, kalau ada orang minta izin nanti harus bayar. Jadi meskipun gajinya kecil, tapi kalau ada sampingannya, meskipun itu tidak halal, itu dipilih. Oleh karena itu, kita melihat bahwa, Masya Allah, kehidupan kita ini semua orientasinya harta. Harta. Jadi apapun ujung-ujungnya harta. Allah wanti-wanti, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Hartanya itu tidak akan ada gunanya ketika sudah meninggal dunia. Tapi ada yang berdalih begini, iya aku tahu, tapi kan di hari tua saya sudah berhenti bekerja, saya nggak punya pekerjaan lagi, nggak punya penghasilan. Oleh karena itu saya harus kerja keras sekarang supaya mempunyai tabungan banyak sebagai cadangan di hari tua. Tabungan itu seberapa banyak? Ya sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah punya, misalnya sudah beli rumah yang kedua, beli rumah ketiga, terus nanti mikirnya, ya aku baru punya rumah tiga, anakku lima, aku butuh tiga lagi untuk ditinggali anakku yang lain. Dan saya mendapatkan omongan semacam ini bukan hanya orang-orang awam, seorang ustadz, seorang kiai itu ngomongnya begitu. Kan anakku yang empat itu sudah ada cadangan rumahnya, tapi yang dua lagi belum. Jadi, masya Allah, orientasi kita hanya dunia, dunia, dunia. Akibatnya apa? Dalam sehari itu 24 jam pikirannya hanya dipakai untuk memikirkan bagaimana aku bisa memproduksi uang, ya, bagaimana aku bisa menghasilkan uang, sehingga muncul anggapan meskipun tidak diomongkan, time is money, waktu adalah uang. Jadi kalau bisa waktu 24 jam itu diolah lalu diolah ya, misalnya ibaratnya dimasukkan ke dalam satu tempat, nanti keluarnya uang. Pokoknya waktu itu harus jadi uang, sehingga ada orang yang mengukur dirinya sendiri, value saya 1 jam itu $1.000. Jadi kalau ada orang konsultasi dengan saya 1 jam $1.000. Itu 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu sudah ada orang yang seperti itu. Nggak tahu sekarang. Dulu saja itu tarifnya itu 1 jam $1.000. Lawyer, Pak. Ya, lawyer. Dulu terkenal sekali dan sekarang uh, kayaknya masih berjaya menjadi lawyernya si lawyer politik sekarang ya, membela kelompok politik tertentu. Itu belasan tahun yang lalu itu tarifnya itu 1 jam $1.000. Jadi menganggap value saya ini 1 jam $1.000.
Jadi kalau bisa hidup dalam 24 jam sehari itu semuanya jadi uang. Bukan hanya itu, saya punya teman, otak kita, pikiran kita itu kalau diperes itu keluarnya duit. Jadi bagaimana memikirkan sesuatu yang selalu hasilnya uang. Nah, itu akan terasa sekali kalau misalnya orang yang bisnisnya itu atau kegiatannya itu perdagangan falas. Masya Allah, orang bisnis falas itu pikirannya nggak pernah tidur, Pak. Karena pergerakan nilai dolar itu berapa dibanding dengan mata uang lain, bukan hanya rupiah, terhadap euro, terhadap yen, dan sebagainya. Nanti kalau jam 12 mau tidur, jam 12 di sini, itu jam 12 di New York. Terus apa namanya, eh, mohon maaf, jam 12 di sini, ya jam 12 di New York. Bursa di sini sudah tutup, bursa di tempat lain baru buka. Nah, itu pikirannya ke sana terus, jadi stres. Ya, hati-hati. Orang-orang semacam itu memang seringkali berhasil mengumpulkan harta banyak yang seringkali orang lain menganggap dia sukses. Jadi ukuran sukses adalah harta. Contohnya sejak bukan hanya sekarang, Korun. Korun itu suka pamer kekayaannya, kalau keluar itu memakai perhiasan yang luar biasa, kawalan yang banyak, lalu orang-orang mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Seandainya kita mempunyai seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Jadi ada keinginan. Sekarang juga begitu. Wah, mobilnya keren. Jadi mobil itu menjadi lambang kesuksesan. Jangan lupa, itu semua tidak ada gunanya setelah kita meninggal dunia. Tapi alhamdulillah banyak orang yang setelah tua sadar, ya. Setelah tua menjadi sadar, ternyata rumahku banyak, pada nganggur, aku nggak sempat ngurus. Eh, saya mendapatkan manfaat, Pak. Ya, Selasa lalu kan Pak Andi mengumumkan bahwa kita butuh menyewa rumah, memperbarui sewa rumah atau menyewa baru. Terus alhamdulillah ada yang usaha yang nutupi. Baru beberapa hari terakhir ini, Pak, rumah saya saja pakai. Itu bertahun-tahun nggak dipakai. Biaya saja renovasi. Nanti silahkan pakai. Masya Allah. Lah ini, ya ini yang kemarin sudah memberi biaya untuk sewa. Bagaimana ini? Saya mesti harus minta izin. Apakah diminta kembali atau diizinkan untuk renovasi? Kalau renovasi sisa nanti bisa, apakah boleh untuk biaya operasional para santri. Nah, ini orang-orang yang sadar ini alhamdulillah. Jadi untuk apa aku mati itu tidak saya bawa. Lebih baik saya pakai untuk pesantren, nanti dipakai untuk pengajian, setiap hari aku dapat kiriman. Nah, tapi kan tidak banyak orang yang punya kesadaran semacam itu. Jadi yang perlu kita ingat bahwa harta tidak ada guna lagi. Saya sengaja mengambil beberapa ayat dan ternyata ayat yang saya kutip di sini baru sebagian kecil dari ayat-ayat yang lain yang nadanya serupa, bahwa harta itu tidak akan menolong kita kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik harta itu. Terutama untuk orang kafir. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ini general statement, keterangan umum bahwa bagi orang-orang kafir, harta mereka dan anak-anak mereka, seringkali anak ini tidak diartikan hanya dalam arti sempit. Kalau arti sempit itu anak kandung, tapi seringkali diterjemahkan sebagai anak buah juga. Jadi harta mereka dan anak buah mereka nanti di hadapan Allah di hari kiamat tidak akan berguna, tidak akan bisa menolong mereka. Wa ulaika ashabun nar.
dan mereka akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di neraka. Lagi, kalau orang sudah mempunyai harta banyak, itu kadang-kadang beranggapan bahwa hartanya itu nanti bisa dipakai untuk menebus dosa di hadapan Allah. Kalau orang kafir ada yang anggapan semacam itu, misalnya ketika seseorang meninggal dikubur, hartanya itu disertakan. Dulu yang semacam itu ada di Mesir, sehingga kuburan untuk para bangsawan di Mesir itu dirahasiakan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu jalan-jalan ke Mesir, silakan jalan-jalan ke Luxor. Luxor itu bahasa Arabnya Al-Aqsar. Al-Aqsar itu jamak dari Qasr, istana. Ini um, Korun, Fir'aun itu dulu istananya di situ, bukan di Kairo, tapi di Luxor. Di Luxor itu um, daerahnya subur, terus di situ mengalir Sungai Nil. Di satu sisi subur sekali, di sisi yang lain itu kering, pegunungan kapur. Jadi nggak ada tanaman sama sekali. Itu bisa kita, kalau kita membaca Al-Quran, Fir'aun mengatakan, mana lebih mulia, saya atau ini orang yang ngomong saja hampir tidak bisa. Nah, maksudnya Nabi Musa. Nabi Musa kan cedal. Aku mempunyai kerajaan yang di bawahku mengalir sungai Nil. Itu membanggakan itu. Nah, kalau kita ingin melihat eh, tempatnya Firaun itu di Luxor, kalau datang ke sana lihat lingkungan seperti apa sih kok bisa membuat Firaun itu menjadi sombong. Karena daerahnya itu subur sekali. Nah, nah itu kuburan-kuburan itu dirahasiakan karena di dalamnya banyak harta. Di bukit, bukit itu setelah dilubangi, terus dibikin goa. Goanya itu belok-belok. Kebetulan saya pernah ke sana pas ada satu lubang yang sedang diteliti. Belok, 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 terus ada chamber. Chamber itu semacam kamar. Terus di situ ada kotak, peti, harta, dan sebagainya. Terus itu rupanya untuk mengelabui, itu bukan di situ kuburannya, masih ada lagi. Nah, di tembok-tembok itu tidak ada bekas yang atau tidak ada kesan ini bekas lubang, ditutup kembali. Nah, ditutup kembali. Para peneliti yang biasanya orang Prancis itu diketuk-ketuk mana yang kosong itu. Nah, terus dibongkar, ternyata guanya berlanjut lagi. Nah, itu harta disimpan di situ. Ya, dianggap harta itu bisa menolong. Nah, di sini dulu masih ada begitu. Kalau kita ke kuburan-kuburan zaman dulu itu di semen, itu di dalamnya ada hartanya. Ya, tidak akan bisa menolong. Ya. Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Orang-orang kafir seandainya mereka mempunyai kekayaan, udah deh, semua yang ada di bumi ini, kekayaan ini milik dia. Bahkan 2 kali lipat. Mereka ketika menghadap Allah, disiksa di neraka, mereka kepengen menebus. Liyaf tadubih. Mereka ingin menebus supaya bisa keluar dari neraka. Dikira seperti di dunia aja. Di dunia ini kan ada anak-anak muda misalnya ketangkep lagi konsumsi narkoba, bawa, ditahan. Terus saudaranya, tetangganya mencari cara bagaimana menebus dia.
Nah, berapa juta itu? Ya, berapa juta untuk ditebus supaya tidak diproses lebih lanjut. Saya kira fenomena itu sering terjadi ya. Ya dikira di akhirat itu seperti itu. Nggak bisa. Tidak ada gunanya. Ma tuqbila minhum. Tidak akan diterima tebusan mereka. Walahum adzabun alim. Tetap saja mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Oleh karena itu, jangan mengira orang yang kikir, yang memegang terus, yang hold, ya, yang menahan hartanya untuk disimpan itu menjadi baik. Mereka mungkin pikirannya untuk hari tua. Oke, hari tua sih boleh, cuma jangan berlebihan. Ya, ini hanya berlebihannya itu yang membahayakan. Nah, orang berlebihan itu mempunyai kecenderungan mengumpulkan karena mengumpulkan itu artinya kan ingin hartanya tambah. Kalau ingin hartanya tambah, kalau ada hal-hal yang menyebabkan berkurangnya harta ini dia marah. Ya, contohnya misalnya mobilnya diserempet orang. Itu pikirannya udah, aduh berapa juta ini. Ya, kalau mobilnya itu BMW baru begitu, tergores sedikit biayanya banyak itu. Ya, terus jadi begitu mobilnya tergores, pikirannya, aduh biayanya banyak. Artinya dia takut hartanya berkurang. Nah, orang yang tidak ingin berkurang kadang-kadang mengambil cara asuransi aja. Asuransi. Coba iklan asuransi. Mereka itu kan mengundang orang, silakan asuransi supaya hati tenang. Jadi menenangkan hati dengan asuransi. Artinya menaruh harapan masa depan pada asuransi, bukan pada Allah. Bukan pada Allah. Hati-hati. Jadi asuransi itu namanya aja insurance. Insure, meyakinkan. Meyakinkan, yakinlah bahwa kamu tuh kalau nanti butuh biaya, ini ada biayanya. Jadi dengan meyakinkan itu, hati tenang. Itu semacam itu. Jadi hati-hati. Ketika kita mengasuransikan harta kita, itu jangan beralih menyandarkan hidup kita beralih dari Allah ke perusahaan asuransi. Apalagi asuransi Indonesia ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, asuransi um, asuransi itu suka-suka menjamin biaya pensiun. Tiba-tiba belasan triliun dari asuransi itu dirampok orang. Pensiunan berapa ribu orang itu yang tidak jalan itu, ya. Termasuk saya, pensiun saya berhenti mulai tahun 20 karena asuransinya bangkrut. Ya. Jadi apa artinya? Di dunia saja sudah kita nggak bisa mengandalkan pada harta, mengandalkan pada asuransi. Maka kalau orang memakai asuransi Indonesia di luar negeri nggak diterima, nggak diterima karena tidak bisa diandalkan. Nah, saya agak mendramatisir itu supaya udahlah kita itu berpasrah itu hanya kepada Allah. Apakah tidak boleh mencari penghasilan yang banyak? Boleh, tapi jangan 24 jam itu diolah menjadi duit semua. Jangan jangan semuanya. Usahakan makin hari makin sedikit yang dipakai untuk memproduksi uang. Artinya apa? Usahakan setiap hari itu kita makin hari makin efisien. Sehingga kalau dulunya satu hari menghasilkan kerja satu hari menghasilkan 100.000 rupiah. Usahakan nanti lama-lama menjadi satu hari 1 juta. Bila perlu 1 jam 1 juta. Bukan untuk menumpuk kekayaan, tapi supaya bisa mengalokasikan waktu yang lain untuk beribadah.
Bukan hanya ibadah, untuk meningkatkan kualitas juga, kualitas keimanan. Ya, kualitas keimanan itu perlu ditingkatkan. Karena kalau kita tidak meningkatkan, kita akan penuh dengan kegalauan. Nah, untuk orang tahap-tahap awal memang seringkali orang meningkatkan eh, keterampilan dalam hal mencari uang. Tapi kemudian diusahakan lama-lama setelah makin terampil itu waktunya lebih banyak yang dialokasikan untuk beribadah dan menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Ya, Alhamdulillah kita punya kesadaran sehingga kita menggunakan waktu kita untuk ngaji. Sedikit orang yang mau ngaji, ya, karena mereka kadang-kadang anggapannya, alah ngaji itu diulang-ulang aja itu. Ngomong itu, ngomong itu, ngomong itu lagi. Ganti Ustadz ngomongnya itu lagi. Ya. Oleh karena itu saya berusaha apa yang kita bahas hari ini tidak mengulang hari kemarin. Ya, supaya orang merasa setiap kali mengikuti pengajian itu ada sesuatu yang baru yang diperoleh. Kan? Eh, oleh karena itu jangan digunakan seluruh waktu hanya untuk mencari harta, tapi usahakan makin hari makin banyak waktu untuk beribadah dan meningkatkan keimanan dengan mempelajari ilmu agama. Wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum. Jangan dikira orang yang mengumpulkan harta kemudian dijaga terus tidak mau mengeluarkan itu namanya kikir, bakhil. Jangan dikira itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Tapi itu buruk untuk mereka. Karena Pak sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta mereka itu nanti akan dikalungkan pada leher mereka di hari kiamat. Jadi harta itu nanti di sana akan diwujudkan dalam bentuk logam. Em, Logam di sana itu misalnya logamnya emas, jangan dikira itu berharga. Karena kalau toh orang punya emas di sana, tidak akan ada orang yang mau beli. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Jadi harta yang berlebihan itu tidak ada gunanya. Saya tidak mengatakan harta tidak ada gunanya, harta berlebihan. Ya, Em, saya tadi mengatakan untuk kalau bisa itu dialokasikan waktu untuk ibadah dan menuntut ilmu. Itu jadi kalau kita misalnya dalam satu hari kita itu kebutuhan kita 100 100 ini angka indeks. Ya, ya kalau dirupiahkan 100.000 ya nanti ada orang bilang wah 100.000 dapat apa gitu ya. 100 itu indeks, kebutuhan kita 100. Maka kita dalam bekerja sehari-hari kita usahakan penghasilan kita di atas 100. Nah, di atas 100 lebih. Karena apa? Banyak hal-hal yang tidak terduga yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada kecelakaan dan sebagainya. Jadi penghasilan itu perlu lebih dari yang dibutuhkan sehari-hari. Terus eh, kalau cadangan itu sudah cukup banyak kira-kira, terus waktunya banyak dipakai untuk ibadah dan meningkatkan kualitas keimanan. Sehingga kemajuan kita makin hari itu makin berkualitas dan kemajuan kita dalam hal mengejar ridho Allah itu simbolnya surga. Kalau kita di hidup ini mengejar surga, itu makin hari makin dekat. Kalau kita tidak meningkatkan kualitas kita, nanti sampai akhir hayat kita seperti orang yang berjalan di tempat. Kelihatannya sibuk terus gitu, tapi setelah setelah meninggal dia kualitasnya hanya di situ-situ aja begitu. Jadi kita usahakan makin hari makin maju. Kenapa tidak ada gunanya harta itu? Harta itu akan sirna. Udah punya mobil berapa puluh, berapa ratus dah. Itu akan sirna. Bagaimana nggak sirna? Harta itu kan adanya di bumi kita ini. Sebelum hari kiamat itu akan ada hari kehancuran. Ya, yang namanya as-sa'ah.
akan ada hari kehancuran. Kalau buminya saja itu hancur, ya harta kita di situ ikut hancur. Jangankan buminya hancur, ada banjir yang besar saja, banyak harta kita yang hancur. Banjir saja, itu sudah banyak yang hancur. Apalagi kalau buminya hancur, sekaya apapun orang itu hartanya sirna. Terus kalau orang bilang, aku mau menggunakan ini untuk menebus dosaku besok, sudah nggak ada kok. Ya, ini keluhan orang-orang yang seperti itu. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Sudah terlanjur di eh, di neraka. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Apa ini maksudnya? Dikira orang itu kalau sudah mati udah nggak ada urusan lagi. Wah, hidup ini udahlah pokoknya kita seneng. Terus ini nanti apa nama ada pertanggungjawaban. Oh, mana ada mati ya mati udah jadi tanah. Nah, jadi mereka beranggapan habis itu selesai. Nah, karena dianggap selesai, maka mereka berusaha memanfaatkan satu-satunya kesempatan hidup itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesenangan. Terus setelah di akhirat, ma'agna anni maliyah. Ternyata hartaku tidak ada gunanya, tidak bisa menolong saya. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku dulu hancur, tidak ada gunanya. Ya kekuasaan itu kan bisa ada kekuasaan kalau ada pengikut. Terus pengikutnya kalau sudah nggak ada, ya dia tidak berkuasa lagi. Jadi eh, seperti misalnya pedagang, dia akan berguna kalau ada pembeli. Kalau dia penceramah, dia berguna kalau ada yang mendengarkan. Guru berguna kalau ada murid, ada mahasiswa. Penguasa berguna kalau ada pengikut. Nah, kalau kekuasaan itu misalnya dibatasi hanya 5 tahun, habis itu hilang. Habis itu tidak ada gunanya. Di dunia saja sudah hilang. Nah, oleh karena itu, karena dulunya hanya sibuk ngurusi keduniaan itu, tidak sempat mendekatkan diri kepada Allah, lalu Allah memerintahkan malaikat, "Khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh." Ya. Khudhuhu faghulluh, tangkap itu, lenggulah dia, malaikat yang yang diperintah. Thumma al-jahima salluh, masukkan dia ke neraka, cemplungin ke neraka jahim. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Rantailah dia dengan rantai yang panjangnya 70 yard. Kiring dia ke sana. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dulu dia waktu di dunia tidak percaya kepada Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mau menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Menganjurkan saja tidak mau, apalagi memberi. Jadi ini orang-orang yang pelit, yang kikir, itu akan mengalami nasib yang semacam ini. Oleh karena itu kita kita cari kekayaan untuk bekal di dunia, boleh kita mencari lebih. Terus kalau kita mendapatkan bahwa loh kok surplus ini, surplusnya itu disisihkan sebagian untuk orang lain. Ya kan yang dianjurkan itu kan hanya surplusnya saja. Jadi tidak mengambil dari harta yang kita butuhkan sehari-hari, ya. Surplusnya. Dari mana kalau kita mengambilnya surplus? Ya, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Orang-orang itu bertanya, yang disedekahkan itu apa? Jawabannya ringkas, al-afu, khuril afu. Yang disedekahkan itu kelebihan. Kelebihan itu surplus. Ya, jadi kita dipersilahkan mencari harta melebihi kebutuhan kita. Terus kalau ternyata kita berhasil mendapatkan kelebihan, nah kelebihan itu sebagian disisihkan untuk orang lain. Nah untuk orang lain itu kita bisa pilih-pilih.
pilih-pilih mana yang lebih bermanfaat, lebih bisa menolong kita besok di akhirat. Nah, kalau duit hanya dihambur-hamburkan aja begitu, bagi-bagi. Ini saya dulu waktu masih kecil di tetangga saya itu ada yang beberapa hari sekali itu melempar duit untuk diambil anak-anak. Lempar gitu. Terus orang-orang tuh pada perebutan. Rupa-rupanya dia kerja di bea cukai, terus dia tidak mau makan itu, terus dia buang aja, biar nih anak-anak yang ngambil. Jadi itu bingung dia. Aku tidak mau mengambil itu, aku dimusuhi teman-teman. Aku ambil ini haram. Aku buang kemana? Terus buangnya itu di jalanan di depan rumah itu. Ada yang semacam itu, ya. Terus lagi eh, pengukuhan itu. Besok itu di akhirat itu harta dan kekuasaan itu nggak ada gunanya. Yaumala yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ya, yang ada gunanya yang belakang. Ya, ini saya mulai. Kalau begitu gimana dong sikap kita? Nah, karena harta dan kekuasaan itu tidak ada gunanya, maka kita perhatikan di apa yang berguna. Ya, yaumala yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu harta dan apa pendukung itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat apa? Ilaman atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang berserah diri. Salim. Itu kalau kita ambil dari buku terjemah di Kementerian Agama, itu diterjemahkan bersih. Tapi salim itu dari kata salima, selamat. Terus aslama berusaha mencari keselamatan. Kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih kuat dari kita mencari selamat, jangan ditantang. Jadi, misalnya Mike Tyson, terus gitu, berani sama aku, nantang, ya konyol dia. Jadi kalau menghadapi orang yang lebih kuat, kalau kepengen selamat, caranya gimana? Nurut aja sama dia, tunduk. Ya deh, Om, saya ngikut gitu. Jadi kalau kepada yang kuat seperti itu. Tapi kan belum tentu kalau orang yang kuat itu orangnya baik. Bisa juga kita, Om, saya nurut aja deh Om. Tapi kalau dia jahat, kita dieksploitasi. Maka nurut yang baik kepada siapa? Ya yang paling maha kuasa dan maha rahman, maha pengasih. Allah itu tidak ada bandingannya. Allah itu maha kuat, maha kaya dan sebagainya. Kalau ada orang menantang Allah ya itu nggak bisa mikir apa. Allah kok ditantang. Jadi menghadapi Allah itu udahlah nurut saja. Allah itu mempunyai banyak rahmat, mempunyai banyak fasilitas untuk memberi kenyamanan kepada kita. Kalau kita itu mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah Allah itu akan menjamin kita. Ya. Oleh karena itu kita jaga kebersihan hati kita, jangan mengarah kepada selain Allah. Saya berikan gambaran gini. Saya pernah mengemukakan tapi sepintas. Kita di dalam berperilaku sehari-hari, kalau pekerjaan kita itu kita peruntukkan kita siapa? Peruntukan untuk kita siapa itu saya ambil istilah dedikasi untuk siapa. Ya. Kita ketika berbuat sesuatu, pilihannya hanya dua. Dedikasi untuk diri sendiri atau dedikasi untuk Allah. Itu pasti begitu. Nah, selama kita itu berbuat sesuatu dalam rangka dedikasi untuk diri sendiri, dia tidak akan dapat pahala dari Allah. Ya untuk diri sendiri kok. Tapi kita kalau ingin mendapatkan pahala, maka caranya apapun yang kita lakukan dalam rangka dedikasi kepada Allah. Misalnya tadi sekolah, dari SD, SMP,
SMA sampai perguruan tinggi. Tujuannya apa? Supaya mudah dapat penghasilan, terus supaya bisa hidupnya enak. Hidup enak, titik. Berarti belajar sekian tahun itu dedikasi dalam rangka dedikasi untuk diri sendiri. Nggak ada pahalanya dibandingkan belajar ekonomi deh. Kenapa kamu belajar ekonomi? Ya, aku lihat ekonomi Indonesia ini carut marut. Ini kalau tidak dikelola dengan baik, hancur kita. Hancur itu caranya macam-macam. Bisa inflasi. Di Zimbabwe itu duit itu sampai kalau mau beli apa-apa itu harus didorong pakai troli. Saking tidak berharganya duit gitu. Inflasinya itu cepat sekali. Itu kalau orang dagang di sana, yang penting hari ini Pak laku. Terus nah, apa namanya, besok itu nilainya sudah hilang. Apalagi kalau kita belinya pakai dolar. Ya pernah saya di Brazil, pas inflasinya itu cepat sekali. Bayarnya pakai apa? Pakai dolar. Oh ya deh, gitu. Cepat-cepat karena dolar itu nilainya tetap stabil, nilai uang Brazil itu setiap hari itu tergerus. Jadi, nah itu baru di dunia ya. Nah, kita tadi saya bilang bahwa apapun yang kita lakukan itu hanya satu dari dua alternatifnya, dedikasi untuk diri sendiri atau dedikasi untuk Allah. Aku belajar ekonomi dalam rangka ingin membenahi ekonomi Indonesia supaya ekonomi Indonesia stabil, rakyatnya makmur, dengan kemakmuran itu mereka bisa mengabdi kepada Allah dengan baik. Jadi kuliah ekonomi dalam rangka menolong ekonomi Indonesia supaya bangsa kita ini bisa beribadah dengan tenang. Beribadah kepada Allah berarti kuliah ekonomi di dalam rangka dedikasi kepada Allah. Sama-sama kuliah ekonomi. Tapi ada yang dapat pahala, ada yang tidak. Jadi apakah ibadah itu hanya kuliah agama? Enggak, kuliah ekonomi juga bisa. Juga bisa. Karena kuliah ekonomi yang semacam itu termasuk fardu kifayah. Kalau tidak ada orang yang ahli ekonomi, nanti ekonomi Indonesia itu terpuruk, maka yang menjabatkan kecelakaan apa kesengsaraan itu seluruh orang Indonesia. Kalau ada salah satu yang bisa membenahi, maka amanlah ekonomi Indonesia. Ya, ya alhamdulillah kita ini terselamatkan. Ya, dulu saya ingat ada seorang penguasa begitu jadi penguasa dalam 1-2 hari langsung pinjem puluhan juta dolar. Eh, puluhan juta dolar. Gimana itu cara membayarnya? Kan itu kan ada hitung-hitungannya. Jadi utang luar negeri itu tidak boleh melebihi sekian persen dari GDP misalnya. Itu kan ada hitung-hitungannya. Ini bagaimana? Tapi untung ada yang menyelamatkan dengan cara nggak bisa ini. Udah, tapi yang diatur hanya pembukuannya saja. Jangan tidak semuanya dijamin negara, jamin ke BUMN. Ya, tapi logikanya sama aja. BUMN itu nanti kalau nggak bisa bayar ya yang nanggung juga pemerintah. Ya, tapi secara buku ya secara pembukuan itu aman gitu. Enggak ini kan juga apa utang pemerintah tidak banyak. Nah, itu saya ingin menekankan bahwa belajar ekonomi kalau diniati dalam rangka mengabdi kepada Allah untuk menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia supaya mereka bisa beribadah dengan baik, maka belajarnya itu hukumnya fardu kifayah. Karena itu fardu kifayah, setiap dia melangkah, setiap dia membaca buku, setiap dia mengeluarkan biaya untuk itu ada pahalanya. Ya. Nah, karena itu kita jangan tergoda harta. Harta itu kita butuhkan. Jangan sampai harta kita cintai. Ya, aku butuh, tapi aku tidak mencintai. Nah, kalau ambil ngukur diri sendiri, misalnya mobil itu gampang dipakai untuk ngukur. Begitu tergores, kita gimana itu?
sedih atau ya namanya mobil dipakai gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau tergores terus berantem di jalanan, itu jangan-jangan tanda cinta dunia. Maka kita jangan heran dengan orang kaya. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kalau mereka itu hartanya banyak, pendukungnya banyak, jangan membuat kamu heran, jangan membuat kamu kagum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah itu justru ingin menghendaki menyiksa mereka di dunia, menyiksa dengan harta itu. Punya mobil 10 koleksi, wah, bangga. Tapi dia menjadi budaknya mobil itu. Setiap hari dia harus ngelapi. Kalau ada debu sedikit, apa dilap, dicuci, terus harus dipanasi, jadi muter-muter kampung. Jadi dia menjadi budaknya harta. Padahal harusnya harta itu menjadi budaknya kita. Karena orang itu menjadi budaknya harta, maka harta itu menyiksa dia. Itu tidak adanya siksaan seperti itu. Apalagi kalau hartanya itu tidak halal. Itu dia akan tersiksa karena dia akan merasa dikejar-kejar terus. Wa tazaqqa anfusuhum wa hum kafirun, dan mereka itu ketika meninggal dalam keadaan kafir karena orientasinya hanya dunia. Ya. Maka apapun yang kita lakukan, kita usahakan niatnya dalam rangka dedikasi kepada Allah. Itu apa poinnya supaya kita pernyataan Allah agar kita tidak tenggelam di dalam keduniaan. Ya. Jadi ke dunia ini kita butuhkan, tapi tidak untuk kita cintai. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat untuk mengingatkan diri kita sendiri. Kalau ada pertanyaan atau ada testimoni, silakan. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada guru kita, Ustadz Rizza yang sudah memberikan nasihat kita, mengingatkan kita bagaimana melakukan harta dengan sebaik-baiknya. Jika ada pertanyaan dari jamaah masjid, kami persilahkan. Mohon maaf untuk yang online, ada 2 pertanyaan, tapi kami berikan dulu kesempatan untuk jamaah yang mengikuti di masjid, baru setelah itu kepada yang sudah menuliskan pesan kami berikan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Saya mau tanya, apakah sikap Muslim, seorang Muslim yang membeli asuransi? Karena kan tadi kan kalau kita bersandar pada asuransi, bahwa tapi tidak bersandar pada Allah kan begitu. Jadi sikap yang harus dilakukan itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Asuransi ya. Saya kira asuransi seringkali diperlukan ya. Terutama misalnya kalau kita punya toko, asuransi kecelakaan, kebakaran itu seringkali perlu. Karena kebakaran itu ya seperti tempo hari itu, ya sebelahnya ada rumah makan terus terbakar. Jadi eh, asuransi itu kita kita pakai sebagai hitung-hitungan dalam bisnis, tapi jangan sampai pikiran kita atau hati kita menganggap bahwa itu yang menjamin rizki kita, yang menjamin masa depan kita. Jadi itu hanya hitung-hitungan dalam bisnis saja. Hati kita tidak bersandar di situ. Ya. Yang penting hati kita tidak bersandar. Um, Kebetulan kok saya ini nggak suka asuransi ya. Jadi tapi saya menghindar apa berusaha hati-hati. Misalnya mobil, saya itu tidak mengasuransikan. Tapi coba dihitung-hitung. Dalam 4 tahun atau 5 tahun mobil saya penyok sana sini. Saya biarin tiap hari kan mobil saya itu penyok sana sini tuh sampai teman-teman ini kenapa ini? Termasuk Pak Basuki. Terus ya biarin aja lah. Terus ketika saya benahin seluruhnya total, terus menjadi dicat total begitu, biayanya tidak banyak.
lebih murah dibanding kalau saya bayar asuransi selama sekian tahun. Jadi ngapain aku asuransi? Aku nggak usah asuransi, duit itu kebulan. Nah, itu ada perusahaan Pak yang asuransinya ditanggung sendiri. Kalau nggak salah Gramedia itu dulu itu ada alokasi asuransi, tapi dimasukin ke tabungannya sendiri di perusahaannya sendiri. Nanti itu dipakai untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan itu. Saya pernah dengar, tapi benernya salahnya saya tidak tahu persis karena itu saya hanya mendengar. Jadi bisa juga seperti itu. Dan ketika kita membeli apa polis ya, asuransi, hati-hati. Saya pernah membaca fatwa dari MUI. Asuransi itu ada yang bersifat seperti judi, ada yang tidak. Judi itu gimana? Salah satu karakternya judi itu ada betting. Betting itu taruhan. Ya. Misalnya kita berempat taruhan. Nanti yang mendapat siapa? Orang yang mendapatkan keuntungan, apakah dengan lotre atau apa. Terus jadi ada taruhan, orang itu pada taruhan, nanti memberi keuntungan kepada orang tertentu dengan aturan-aturan tertentu. Nah, itu judi. Kalau asuransi itu seperti itu, ya udahlah naruh aja. Preminya itu dianggap betting. Terus untung-untungannya nanti kalau ada kecelakaan atau apa namanya sakit nanti bisa klaim. Nah, terus orang yang orientasinya seperti itu lalu wah rugi aku udah membayar premi banyak sekali ternyata nggak pernah klaim begitu kan rugi. Nah itu dianggap sebagai ada unsur judi. Nah cara mengatasinya gimana? Iuran itu jangan dianggap sebagai premi, tapi dianggap sebagai sedekah. Jadi kita misalnya bersepuluh, dah yuk kita bersedekah untuk siapa? Untuk teman-teman, untuk kita sendiri, siapa nanti yang sakit. Jadi duit ini adalah uang sedekah diberikan kepada siapa saja nanti yang sakit. Jadi dengan begitu duit keluar itu udah dianggap bukan milik saya. Udah bukan milik saya, itu udah milik orang siapa nanti yang terkena. Nah itu kafalah eh, ke- tafakul itu modelnya seperti itu. Jadi kalau nggak bayar jangan dianggap punya duit udah anggap itu udah sedekah itu gitu. Nanti dikelola tentu pengelolaannya mesti dengan baik. Nah kalau di kampung-kampung suka-suka gini iuran dianggap sedekah dikumpulkan nanti kalau ada warga yang meninggal dunia itu diambilkan dari situ. Udah kamu keluarga itu kamu nggak usah repot-repot, nggak usah ngeluarin biaya, nggak usah masak. Sudah ada mereka itu ibu-ibu begitu ada yang meninggal, mereka yang masak, keluarga itu duduk manis. Jadi, makanan itu bukan dari keluarga itu. Sehingga kalau orang mempermasalahkan tahlilan itu nggak boleh, karena apa? Itu kan memaksa orang yang sudah kesusahan, dia mengeluarkan biaya lagi. Ah ini teratasi, gitu. Jadi, nah itu kalau iuran yang semacam itu boleh. Tapi kalau iuran itu sebagai betting nggak boleh. Karena itu contoh lain misalnya perlombaan. Perlombaan, ayo kita lomba maraton, tapi bayar satu orang 100.000. Nanti uang dari 100.000 itu dipakai untuk memberi hadiah kepada siapa yang menang. Nah, itu ada unsur betting, unsur judi. Jadi karena apa? Hadiah itu saya taruhan naruh ya namanya apa tuh? Kalau bahasa Inggrisnya betting ya. Ya taruhan lah. Terus itu nanti diberikan kepada siapa yang menang. Itu ada unsur judi. Nah, kalau yang memberi hadiah via ketiga nggak apa-apa. Jadi ayo lomba lari. Terus hadiahnya apa? Hadiahnya ini. Siapa yang ngasih? Pak Andi. Nggak apa-apa.
karena di situ tidak berjudi. Tapi kalau masing-masing itu iurannya itu dipakai untuk hadiah, nah itu seperti berjudi. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan anu, sudah menjawab. Eh, saya bacakan mungkin yang lebih relevan, mohon maaf, dari Pak Bismil Taha. Bismillah, Syekh Rizza izin bertanya, harta itu bisa jadi nikmat dan akan menuju surga, tapi harta juga bisa menjadi istidlot yang melalaikan dan menjadi jalan ke neraka. Apa yang menjadi sebab banyak manusia seperti itu sehingga berakhir buruk dan hina di neraka? Terima kasih Pak Taha. Ini pelan-pelan itu Pak, pelan-pelan sekali. Ya, prosesnya itu sangat pelan-pelan. Kita itu pengalaman kita, kalau kita punya duit, kita bisa membeli apapun yang kita butuhkan dan kita inginkan. Nah, kalau kita duitnya pas-pasan, kita menggunakan untuk membeli yang kita butuhkan. Tapi begitu kita merasa berlebih, meningkat gaya hidup kita. Gaya hidup kita itu meningkat sehingga bukan hanya yang dibutuhkan saja yang dibeli, tapi yang diinginkan juga yang beli. Nah, hati-hati dengan keinginan itu kalau terpenuhi, perasaan yang muncul adalah senang. Jadi definisi senang adalah perasaan baik, perasaan yang diperoleh oleh seseorang ketika keinginannya terpenuhi. Nah, kesenangan itu merangsang diri, Pak. Karena itu membuai diri, enak, senang begitu. Nah, itu kalau dirasakan seperti itu, nanti makin hari makin hidupnya itu ngejar kesenangan. Kesenangan, cari duit yang banyak karena supaya bisa beli-beli. Nanti lama-lama hidupnya itu hanya untuk ngejar kesenangan itu. Bahkan bisa juga menganggap bahagia itu apa? Bahagia itu hidup senang. Bahaya itu. Karena kalau dikatakan bahagia adalah hidup senang, berarti dia akan mencari keberhasilan apapun yang diinginkan supaya bisa diperoleh. Nah, itu lama-lama value sistemnya akan terbentuk. Itu pelan-pelan. Value sistemnya terbentuk. Apa itu? Targetnya hidupnya itu duit. Kalau targetnya duit, maka karena namanya target itu kan kalau kita bepergian itu seperti destination, tujuan. Nah, kalau tujuan itu kita itu kalau melakukan perjalanan, oh masih kurang 2 meter lagi, kurang 1 meter lagi. Oh, aku sudah menempuh 8 meter atau aku sudah menempuh 20 kilo, sudah menempuh 30 kilo. Nah, itu bentuknya duit. Aku sudah punya tabungan 1 miliar, sudah punya tabungan 2 miliar. Targetku berapa? 25. Kenapa 25? Aku kepengen bisa beli rumah 5 biji untuk anakku yang 5. Nah, itu jadi targetnya itu 25. Nah, kalau target itu kan nanti kan setiap kali perolehan itu seperti orang makin dekat. Nah, ini itu akan menjadi value system. Nah, kalau itu sudah menjadi value system, dia terbuai, lupa kepada Allah. Jadi kalau kita menjaga diri jangan sampai seperti itu, mulai dari awal kita selalu ingat bahwa duit itu bukan untuk kesenangan tapi untuk kebutuhan. Ya. Kalau mau beli, aku ini butuh atau pengen. Kalau kepengin, jangan. Karena kalau kepengin itu hawa nafsu. Kalau butuh, bahasa Arabnya butuh itu dorurah. Ya. Kebutuhan itu bahasa Arabnya dorurah. Kita mengartikan dorurah menjadi darurat, itu emergency. Ya. Sebenarnya kebutuhan biasa saja itu sudah dorurah. Ya. Jadi apapun yang kita beli hanya ketika kita butuh. Nah, nanti kita butuh itu berarti sebagai alat. Kalau sebagai alat, ada tujuannya. Tujuannya apa? Allah. Nah, kita pegang terus. Hidupku hanya untuk Allah. Hidupku hanya mencari Allah dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan begitu bisa dan mudah-mudahan saya sudah menjawab Pak Taha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih karena sudah siang begini. Kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat.
Dan bukannya kita itu membenci harta, harta tetap kita cari, dan bahkan saya mendorong kita mempunyai penghasilan lebih dari yang kita butuhkan, tapi jangan terlalu berlebih, dan ingat, begitu ada kelebihan, sebagian mesti kita sisihkan untuk kepentingan orang lain. Dan dengan demikian kita insya Allah akan menjaga kesucian, kebersihan hati dari godaan setan, dan iman mudah-mudahan tetap bersemayam di hati kita sampai akhir masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak Riksa. Terima kasih Ya, Bu. Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya Allah, ketemu besok ya Pak. Ya, Bu. Terima Oh ya, kasih. Bu, insya Allah. Ya. jangan yang di Ya.